Shalom saudara-saudara, selamat pagi, selamat kita kembali bertemu di dalam ibadah online kita. Kita masih tetap sehat, kita masih tetap dilindungi oleh Tuhan, itu adalah suatu anugerah yang luar biasa. Saat pagi hari ini sebelum kita akan memulai ibadah kita, saya akan mengajak saudara-saudara semua untuk berdoa bersama-sama. Kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa yang bertahta dengan kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk kami mendengarkan firman-Mu. Sebentar kami akan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, sucikan, kuduskan pikiran hati kami Tuhan, sehingga kami boleh layak memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, sebelum kita menyanyikan sebuah lagu untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan, saya akan membacakan satu artikel yang begitu bagus menurut saya, dan saya akan bacakan. Kita tidak bisa marah dengan mereka yang masih harus keluar rumah untuk bekerja karena kebutuhan hidup. Dan kita juga tidak bisa iri dengan mereka yang bisa tinggal di rumah dengan nyamannya, karena perjuangan setiap orang dalam masa COVID ini tidaklah sama. Ada yang diberi kelebihan materi, ada juga yang terseok-seok dengan segala kesulitan untuk bertahan hidup. Yang kita bisa lakukan adalah menjaga diri masing-masing sebaik mungkin dan mengikuti anjuran pemerintah seperti memakai masker, minum vitamin, rajin mencuci tangan dan lain sebagainya, bukan menjadi hakim bagi satu sama lain. Sadarlah, kita berada di badai yang sama, tetapi tidak di kapal yang sama. Biarlah masing-masing kapal mencari jalan keluar dari badai ini. Tetap berdoa dan berharaplah yang terbaik untuk setiap kapal tanpa saling menghakimi. Tetapi tetaplah kuat iman dan imun. Semangat menjalani hidup. Badai pasti berlalu, tetapi pastikan yang paling penting, Tuhan ada di dalam kapal kita dan memegang kendali atas kapal kita. Puji Tuhan saudara, biarlah kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam situasi yang sulit ini. Kita akan menyanyikan satu buah lagu untuk kita menyembah Tuhan. Lagu ini adalah lagu lama, tetapi kata-katanya benar-benar memberkati sekali. Ku tahu Tuhan pegang erat tanganku. Haleluya Yesus. Ku berserah kepada Allahku di taufan
mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Kalau sepanjang minggu ini Tuhan sudah memelihara kami, Tuhan memperhatikan kami, Tuhan mengasihi kami semua Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau adalah Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami Bapa. Tapi pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau hadir selalu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu di tengah situasi yang tidak memungkinkan ini Tuhan. Tetapi Engkau tetap berkarya luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang sebentar akan disampaikan boleh menjadi remah Tuhan, boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi terang di dalam kehidupan kami Tuhan, di dalam kami menjalani hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi semua yang diberkati Tuhan. Ketemu kembali di ibadah online kita ya. Tetap sehat, tetap bersukacita, tetap bersemangat di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan kembali belajar lewat firman Tuhan ya. Mari kita tetap konsentrasi, tetap siapkan pikiran, hati dan hidup kita. Puji nama Tuhan. Kita kembali belajar tentang kemenangan pengorbanan. Saya percaya bahwa kita masih terus perlu diingatkan ya. Dan saya percaya bahwa kita akan selalu mendapatkan yang baru yang dari firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, kita akan membaca bersama-sama pagi hari ini atau hari ini dengan tema kita kemenangan pengorbanan di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-7. Kita membaca Wahyu 2 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, coba kita cek telinga kita masing-masing, masih ada? Oke, masih bagus semua, masih berfungsi dengan baik? Oh ya, oke, masih berfungsi tentunya. Dan ya ini nasihat dari firman Tuhan buat kita semuanya saat hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah salah satu isi dari perkataan-perkataan Allah lewat rasul yang diwahyukan yaitu Rasul Yohanes kepada ketujuh jemaat yang ada dalam kitab Wahyu pada saat itu, dan jemaat itu pada saat itu ada di Asia ya. Jadi kepada tujuh jemaat yaitu ada Efesus, ada Smyrna, ada Pergamus, ada Tiatira, ada jemaat Sardis, kemudian Philadelphia sendiri seperti gereja kita, ada juga Laodikia. Bapak Ibu Saudara bisa baca di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3 ya. Ketujuh jemaat ini tentang itu ada di Wahyu pasal 2 sampai pasal 3. Nah, ketujuh jemaat mula-mula ini kecuali jemaat Philadelphia memang semuanya punya kelebihan namun juga ada kekurangannya ya. Nah, kalau jemaat Philadelphia mungkin lebih banyaknya boleh dikatakan positifnya ya. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca secara khusus di rumah sendiri. Saya hanya akan beberapa saja membacakan mungkin. Nah, sehingga dari situ, dari ada kelebihannya namun ada juga kekurangannya, maka di situ juga ada sanjungan, ada pujian ya yang diberikan kepada jemaat-jemaat tersebut. Namun juga ada teguran atau celaan gitu ya dari kelemahan mereka, sehingga dari situlah muncul nasihat ya, muncul nasihat, sehingga dari nasihat tersebut juga terkandung sebuah janji atau upah bagi mereka yang dikatakan firman Allah adalah barang siapa menang. Nah, puji nama Tuhan. Jadi kita melihat dari ayat yang sudah kita baca tadi adalah barang siapa
menang. Artinya Bapak Ibu Saudara dalam hal ini bahwa walaupun jemaat-jemaat ini punya kelebihan-kelebihan Bapak Ibu Saudara, tetapi juga masih harus ada yang diperjuangkan. Nah, ini yang kita perlu pelajari bersama-sama. Artinya bahwa kemenangan itu tidak serta-merta membuat kita menjadi aman, membuat kita menjadi kita sudah bebas dari segala-galanya, tidak. Tapi mari kita akan belajar bersama-sama lewat ayat-ayat tersebut. Nah, saya kasih contoh terlebih dahulu bahwa memang kepada 7 jemaat itu ada kelebihan, ada kekurangan, ada nasihat, ada janji upah dan sebagainya, sebagai contoh saja. Saya bacakan dalam Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Jadi itu contoh saja bahwa kurang lebih demikian dari ketujuh jemaat tersebut. Kecuali satu lagi tadi adalah jemaat Philadelphia, nanti bisa dibaca di rumah. Nah, sekarang pelajarannya buat kita apa Bapak Ibu Saudara? Nah, yang pertama dari ketujuh jemaat itu juga dari apa yang sudah kita baca, kita belajar. Yang pertama tadi adalah kita ini sudah percaya dan sebagai jemaatnya Tuhan, itu adalah kemenangan kita yang pertama. Ya, kemenangan kita yang sudah kita miliki. Itu sekali lagi saya katakan, seperti beberapa minggu lalu juga sudah saya sampaikan, itu harus kita pegang. Ketika kita beriman menjadi percaya kepada Kristus, menjadi jemaatnya, itu adalah kemenangan kita yang pertama. Ya, itu pasti. Itu yang pertama. Tetapi sekali lagi menyambung kepada hal yang kedua, bahwa seperti yang sudah saya katakan tadi di awal, sekalipun kita sudah memiliki kemenangan, tetapi bahwa kita belum aman Bapak Ibu Saudara. Ya, kita belum aman. Itu bukan jaminan bahwa kemudian kita otomatis gitu. Otomatis kita boleh dikatakan mendapatkan berkat atau mendapatkan istilahnya apa yang dijanjikan oleh Tuhan, atau kita bisa boleh dikatakan selamat dari segala sesuatu. Tidak Bapak Ibu Saudara, itu bukan otomatis demikian. Oleh sebab itu nyambung ke bagian yang kedua, bahwa setelah kita dapat kemenangan, kita tidak berhenti di situ. Kita tidak hanya saya cukup percaya, saya tinggal di situ saja, tidak. Tetapi ada sebuah tindakan selanjutnya, ada sebuah perbuatan selanjutnya, perjuangan selanjutnya yang harus kita kerjakan sebagai kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas kita sebagai jemaat Tuhan. Ya.
ada perkara-perkara yang harus kita kerjakan. Seperti tadi jemaat di Efesus udah dipuji-puji. Begitu luar biasa. Di ayat 2, aku tahu segala pekerjaanmu, jerih payahmu, ketekunanmu. Engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Engkau mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul dan lain sebagainya. Engkau tidak kenal lelah dan lain sebagainya. Itu semua sudah dilakukan dan itulah yang terus memang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan. Jadi kita nggak berhenti sampai dipercaya. Ini yang namanya pertumbuhan rohani. Ya, kita nggak cukup sampai dipercaya menjadi jemaat Kristus, tetapi kemudian pasif, tidak. Tetapi kita harus terus melakukan tugas-tugas kita, kewajiban kita apa. Nah ini bisa kita baca juga di dalam Filipi pasal yang kedua. Kita membaca Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 saya bacakan demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya, puji Tuhan. Jadi dari kata tersebut, dari ayat tersebut kita dinasehati kembali. Kamu memang sudah taat, kamu sudah menjadi percaya, bahkan sudah melakukan segala sesuatu misalnya. Tetapi firman Tuhan terus menasihati kita, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya. Maksudnya di sini adalah supaya kita terus mengerjakan apa yang harus kita kerjakan ini dengan penuh tanggung jawab. Bahwa ada satu pribadi yang melihat kita. Ada satu pribadi yang terus mengawasi kehidupan kita. Sehingga kita perlu mengerjakan dengan takut dan gentar. Bahkan dikatakan oleh Paulus, ini Paulus ngomong kepada jemaatnya, kepada jemaat yang ada di Filipi, walaupun aku gak hadir, mau aku hadir atau tidak, kamu tuh harus tetap melakukan kewajiban itu gitu. Boleh dikatakan. Itu yang seringkali kita dengar, kita sebut sebagai integritas. Mau dilihat, mau enggak. Nah kita harus mengerjakan yang baik tadi, yang ketaatan tadi. Seperti itu. Nah ini perjuangan kita yang harus kita lakukan. Yang pertama bahwa kepercayaan kita belum safe, belum aman, hanya cukup dipercaya. Tetapi harus ada tindakan-tindakan selanjutnya. Kita taat dan kita mengikuti kewajiban-kewajiban kita sebagai orang percaya dengan takut dan gentar mengerjakan keselamatan kita sekalipun manusia nggak lihat. Mau lihat atau enggak kita tetap kerjakan. Nah itu ya sebagai yang sering kita dengar integritas ya. Jadi tetap kita harus berjuang. Kita belum di dalam zona yang boleh dikatakan aman. Kita harus percaya bahwa ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita baik, setia, itu Tuhan pasti ngebelain kita. Tapi itu bukan otomatis bahwa kita mendapatkan istilahnya keselamatan atau apa yang dijanjikan oleh Tuhan tadi. Kita tetap harus berjuang Bapak Ibu Saudara. Dan saya rasa saat-saat sekarang inilah, kondisi sekarang inilah dengan adanya COVID-19 ini, perjuangan kita menjadi ini ya, menjadi boleh saya katakan adalah terbukti apa enggak gitu. Kita benar-benar berjuang atau tidak, ini disinilah pengujiannya saya rasa gitu. Dalam kondisi sekarang inilah kita akan terbukti kita ini benar-benar berjuang apa enggak. Orang lain enggak akan lihat, ya. Orang lain enggak akan tahu gitu. Tetapi ada satu pribadi Allah yang Maha tahu. Apakah kita masih mengerjakan dengan takut dan gentar dengan keselamatan kita? Ya. Nah, puji nama Tuhan itu berhubungan dengan yang kedua. Kemudian
Saat kita melakukannya itulah menjadi kelebihan-kelebihan kita, menjadi seperti yang dikatakan di dalam kitab Wahyu tadi, aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu segala hasil usahamu, jerih payahmu dan lain sebagainya. Dan beberapa minggu lalu pernah saya sampaikan bahwa apapun yang kita kerjakan tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Dan itu yang menjadi pujian, yang menjadi kebanggaan tentunya buat kehidupan kita. Tetapi berhubungan juga dengan hal yang mau saya sampaikan yang ketiga adalah, ingatlah bahwa di dalam kelebihan-kelebihan kita atau apapun yang sudah kita lakukan, ya, kita juga harus menyadari bahwa seringkali masih ada kelemahan-kelemahan yang kita miliki dalam hidup kita dan yang harus kita terus perjuangkan. Contoh misalnya soal berdoa kita sudah oke. Untuk ibadah kita sudah oke lah, aman. Tapi misalnya soal mengampuni udah bisa belum? Soal ibadah sudah aman, soal apalagi berdoa, baca Alkitab bagaimana? Cinta Alkitab, cinta firman bagaimana? Nah, kadang-kadang kita masih lemah di situ misalnya. Ya. Atau misalnya kita sudah oke dalam hal-hal itu. Tapi misalnya dalam kewajiban-kewajiban kita, persembahan, perpuluhan, kemudian apalagi korban-korban kita, buah sulung, atau misalnya dalam gereja ada gerakan-gerakan untuk hal-hal tersebut. Kita sudah kuat belum? Kita sudah dengan setia melakukan apa belum? Nah, ini kadang-kadang ada kelemahan-kelemahan dalam kehidupan kita. Atau misalnya ada contoh-contoh yang lain yang bisa kita lihat. Nah, contoh yang lain mungkin dalam hal doa, cinta firman, ibadah, atau dalam korban-korban kita gak ada masalah. Tapi contohnya misalnya soal emosi kita mungkin masih gampang marah, kita masih suka nyimpen kepahitan, kesalahan orang. Nah, ini kita harus menyadari apa kelemahan-kelemahan dalam kehidupan kita. Ya. Seperti jemaat-jemaat yang ada di kitab Wahyu ini, sekalipun mereka punya kelebihan-kelebihan dalam iman mereka, dalam segala kelebihan mereka, saudara nanti bisa baca secara keseluruhan di rumah. Tetapi ini juga menjadi pelajaran buat kita bahwa di antara mereka juga ada kelemahan-kelemahan. Nah, kelemahan-kelemahan itulah yang harus kita tahu, Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya kita semakin menjadi lebih baik dan kita bisa, oh ya, saya harus merubah dalam hal itu. Saya harus memperbaiki dalam hal itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi lewat pelajaran dari jemaat-jemaat yang ada di kitab Wahyu ini, mari kita menyadari bahwa di balik kelemahan, di dalam di dalam kelebihan-kelebihan kita juga kita masih punya kekurangan, dan itulah yang harus kita perjuangkan, Bapak Ibu Saudara. Disitulah kita harus berkorban dalam hal ini. Bayangin kalau kita misalnya lemah dalam emosi, kita masih suka marah-marah. Untuk kita bisa lolos dari situ, perjuangan gak? Perjuangan. Pengorbanan gak? Pengorbanan. Untuk kita bisa keluar dari apa yang menjadi kelemahan kita, misalnya soal korban kita. Nah, untuk melakukan itu perjuangan gak? Perjuangan. Pengorbanan gak? Pengorbanan. Mungkin wah, berat hati dan lain sebagainya, pikiran kita kayaknya berkorban ini kayaknya menguntungkan orang lain saja, dan pikiran-pikiran itulah yang seringkali membuat kita jadi lemah misalnya. Dan disitulah dibutuhkan perjuangan, pengorbanan. Kalau kita mungkin masih lemah dalam ibadah misalnya, karena mungkin waktu dan lain sebagainya, alasannya ada aja. Nah, tapi untuk memenuhi itu supaya tidak menjadi lemah,
Perlu perjuangan nggak? Perlu. Perlu pengorbanan nggak? Perlu. Nah disitulah bahwa memang keselamatan kita harus kerjakan terus. Harus kita kerjakan terus. Ya. Disitulah perjuangan kita, disitulah pengorbanan kita. Kita lihat titik-titik kelemahan yang ada pada kita. Kita bukan manusia super, kita bukan manusia sempurna. Engkau mungkin sudah pandai dalam hal soal IQ atau ilmu secara sekuler. Tetapi saya percaya bahwa sekalipun engkau sudah punya kelebihan itu, tapi pasti ada kelemahan-kelemahannya. Disitulah kita perlu minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan memperbaiki, supaya Tuhan memampukan kita untuk kita bisa keluar dari hal tersebut. Ya. Ada satu ayat yang juga perlu kita renungkan. Kita membaca di dalam Roma pasal yang ke-8. Kita membaca di dalam ayat 35 sampai 37. Roma 8 ayat 35 sampai 37, demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat tersebut, khususnya ayat 37, seringkali banyak hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya sering memakai kata bahwa kita menjadi lebih dari pemenang. Betul. Dari ayat tersebut memang kita jadi lebih dari pemenang. Ya. Tetapi ingatlah bahwa untuk jadi lebih jadi dari pemenang itu sebelumnya ada perjuangan terlebih dahulu. Perjuangannya apa? Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Apa itu? Ketelanjangan kah? Kelaparan kah? Perang kah? Pedang kah? Bahkan ayat 36 katakan oleh karena engkau, oleh karena Kristus, oleh karena Tuhan, kita seakan-akan selalu dibawa kepada bahaya maut itu sepanjang hari. Mungkin kita sekarang belum sampai ke situ ya, tapi ini kan tulisan Paulus. Paulus itu mengalami betul-betul. Kita belajar di renungan pagi di dalam Kisah Para Rasul, bagaimana Paulus dalam ancaman bahaya maut terus selama dia melayani. Dan itu yang dia perjuangkan. Tetapi dalam semuanya itu, memang ini kesaksian Paulus. Dalam semuanya itu Paulus selalu mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan, sehingga dia tuliskan bahwa kita lebih dari orang-orang yang menang. Artinya kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Dan seringkali orang menggambarkan lebih dari pemenang itu begini. Misalnya seorang petinju, dia bertarung mati-matian dengan lawannya sampai babak belur berdarah-darah. Tapi dia hanya mendapatkan piala, misalnya sabuk emas. Tapi uangnya yang menerima adalah siapa? Istrinya. Istrinya gak usah berjuang, istrinya gak usah ngelawan musuh. Mungkin hanya mendoakan supaya dikasih kemenangan. Gitu ya. Sering orang mengumpamakan lebih dari pemenang seperti itu. Sehingga ketika misalnya petinju itu menang, ya dia menang, dapat sabuk penghargaan, dapat uang tersebut. Tapi setelah sampai di rumah yang menerima uang siapa? Istrinya itu. Nah, istrinya inilah yang seringkali disebut pemenang. Ya, saya tidak menyalahkan demikian. Ada benarnya secara logika juga begitu ya. Tetapi kalau saya melihat kebenaran firman Tuhan ini,
Gak cuman sekedar itu Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Kita benar-benar harus siap. Kalaupun sekali waktu kita memang diperhadapkan kepada yang namanya peperangan, persoalan, tantangan. Sampai kepada maut itu sendiri. Kita harus siap. Kita nggak boleh nyerah. Gitu. Bahkan kita harus kalahkan itu. Kalau misalnya lebih dari pemenangnya seperti istri dari petinju tadi kayaknya terlalu terlalu menghibur gitu. Maksud saya nggak nyalain sih perumpamaan itu gitu. Saya nggak menyalahin, saya juga nggak kemudian gitu. Menolak itu enggak, tapi kayaknya terlalu mudah untuk menjadi lebih dari pemenang hanya demikian. Kita terlalu enak gitu, kita terlalu dinina-bobokkan gitu. Tetapi firman Tuhan dengan jelas katakan bahwa karena Kristus kita seperti dalam bahaya maut sepanjang hari, kita udah harus siap. Bukankah mengikut Yesus itu harus pikul salib, menyangkal diri? Seperti itu. Tapi saya melihat, saya juga mendengar gitu ya. Dengan adanya COVID-19 ini tidak menutup kemungkinan bahwa ada anak-anak Tuhan juga yang mengeluh sana, mengeluh sini, mengeluh sana, mengeluh sini. Ya ini kan saya tidak menyalahkan juga dengan istilahnya keluhan itu manusiawi gitu ya. Tetapi yuk kita lihat sebagai orang percaya, itulah perjuangan kita yang harus kita lawan untuk kita menjadi apa? Menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Firman Allah jelas-jelas katakan bahwa kita mengiring Tuhan itu gak gampang memang. Tetapi tetap janji Tuhan itu yang harus kita pegang, bahwa kita menjadi lebih dari pemenang itu bukan karena kita, tetapi karena Tuhan. Ayat 37 tadi, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dengan jelas oleh Dia, ya, oleh Tuhan. Kita artinya dalam hal ini kita memang harus bekerja keras, kita memang harus berusaha keras, kita memang harus berjuang keras dalam iman kita, dalam pertandingan iman kita, dalam perjuangan iman kita. Kita memang harus berusaha, tetapi kita juga berusahanya bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita mengandalkan Tuhan, dan Tuhan yang akan memberi kemenangan sehingga kita disebut menjadi lebih dari pemenang. Ya. Jadi kalau kita melihat dari hal tersebut bahwa kita bisa dapatkan dua hal. Yang pertama, ada tantangan, ada perjuangan, ada peperangan, tapi kita tidak boleh menyerah. Minimal kita nggak boleh ngeluh, ya, nggak boleh bersungut-sungut. Mari kita bersyukur. Kita tahu bahwa Tuhan pasti punya rencana dengan apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Bahkan sekalipun yang terjelek, sekalipun kita berada di yang paling bawah, kita tetap harus percaya Tuhan selalu punya rencana. Dan yang lebih lagi adalah Tuhan menginginkan supaya kita belajar mengalahkan kelemahan-kelemahan kita itu. Ya, mengalahkan kelemahan-kelemahan kita itu. Seringkali kita lemah, ada titik-titik kelemahan dalam hidup kita. Ya, kita harus kalahkan. Contoh yang gampang juga, mau atlet, mau apa gitu ya. Biasanya di balik kelemahannya ada juga di balik kelebihannya ada juga kelemahannya. Ya, ada pasti kelemahannya, dan kelemahan-kelemahan itulah yang seringkali dicecar, dipakai kesempatan oleh lawan, oleh iblis untuk apa? Untuk menjadi kesempatan menjatuhkan, mengalahkan. Sebab itu kita harus tahu dulu kelemahan kita apa, dan kita berjuang di situ. Berjuang bersama siapa? Berjuang bersama Yesus yang memberi kemenangan. Kita baca di dalam Yudas pasal 1, karena memang hanya satu pasal dalam kitab Yudas, membaca ayat yang ke-24.
Yudas 1 ayat 24 demikian. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Bagi dia, bagi Yesus yang berkuasa menjaga, ya, supaya kita jangan tersandung. Yang memampukan kita. Untuk apa? Untuk mengalahkan kelemahan kita. Yang memampukan kita untuk apa? Untuk mengalahkan dari lawan atas perjuangan-perjuangan kita. Dia yang memberi kesanggupan, Bapak Ibu Saudara. Dia yang memberi kemampuan. Puji nama Tuhan. Nah, kata menang sendiri di dalam Wahyu pasal yang kedua tadi, dalam bahasa Yunaninya adalah nikon. Ya, menang, nikon. Artinya adalah oleh kasih karunia Allah dalam iman pada Tuhan Yesus, mengalami kelahiran baru dan tetap tinggal dalam kemenangan atas dosa, ya, segala macam bentuk dosa, atas dunia segala tawaran-tawaran dunia yang menyenangkan, kesenangan-kesenangan dunia, termasuk kesenangan-kesenangan diri kita sendiri, dan juga atas iblis dengan segala tipu dayanya, dengan segala jebakan-jebakannya. Menang di situ harus menang terhadap itu semua, dosa, dunia, dan iblis. Ya. Jadi dari apa yang sudah saya sampaikan tersebut, kesimpulannya adalah yang pertama, kita selalu perlu Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Karena Dia yang memberi kesanggupan, kemampuan untuk kita mengalahkan kelemahan kita, untuk kita mengalahkan di peperangan-peperangan kita dengan siapapun itu bentuknya. Kita perlu Tuhan. Seperti contoh di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, seperti ranting yang harus terus nempel pada pokok anggur itu. Ya. Kita harus membutuhkan Tuhan terus dalam hidup kita. Tanpa Dia kita akan gagal. Di luar Dia, firman Allah katakan Yohanes tadi, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan yang kedua, kita butuh Tuhan bukan butuh hadiahnya. Ya, jangan terbalik. Seringkali manusia ini zaman sekarang terbalik. Saya butuh hadiahnya tapi gak mau ke Tuhan. Nah itu salah, Bapak Ibu Saudara. Kita butuh Tuhannya, nanti Tuhan sudah siapkan hadiahnya. Itu yang penting, itu yang perlu. Nah mari kita belajar bersama-sama. Kemenangan sudah Tuhan kasih, tapi kemenangan itu kita harus perjuangkan, Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Untuk kita mendapatkan sesuatu yang lebih lagi dan lebih lagi. Dan kepada jemaat-jemaat yang ada di kitab Wahyu, Tuhan selalu memberikan janji bagi mereka yang menang. Bagi menang, Dia akan berikan janji-janji yang luar biasa banyak sekali. Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri. Ingat sekali lagi, kita perlu Tuhan. Kita gak bisa jalan sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama setelah kita dengar firman Tuhan, sambil kita koreksi diri kita, kelemahan-kelemahan apa yang masih ada pada kita. Kita gak usah malu, kita gak usah gengsi. Kita mengakui saja di hadapan Tuhan kelemahan kita apa. Dan kita minta Tuhan menolong saya, karena saya gak bisa sendiri. Kadang mungkin kita sudah berjuang dengan kelemahan kita, tapi masih juga salah, masih juga gagal. Tapi percayalah, bersama Tuhan kita akan dimampukan. Kita akan berdoa, kita menyanyikan pujian. Ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya Yesus. Melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku
sebab ku tak dapat jalan sendiri. Katakan, ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Katakan bersama, tiada orang yang menolong daku. Ku sangat lemah dan letih. Mungkin kita sekarang ini menjalaninya. Jalanlah Tuhan dekat padaku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Oh, ku tak dapat jalan sendiri. Ini doa kami, Tuhan. Tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangi, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya, katakan dengan sungguh, ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Biar musik saja mengalunkan lagu ini. Mari saat ini kita akui, kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Menghadapi keadaan saat-saat ini, kita seperti di lembah yang kelam. Kita seperti di jalan yang gelap dan penuh dengan kengerian. Dan tidak ada lagi orang yang bisa menolong kita. Seakan-akan kita tinggal sendirian. Tapi mari lari kepada Tuhan, berdoa kepada Dia. Tekuklah lututmu di hadapan Tuhan. Dan Dia tahu setiap kelemahanmu, Dia tahu setiap kekuranganmu. Dan Dia siap untuk memberi pertolongan dalam perjuangan imanmu kepada Dia. Biarlah ini menjadi doa kita, menjadi kerinduan kita, menjadi pengakuan kita bersama-sama. Saya perlu Engkau, Tuhan. Saya perlu Engkau saat-saat ini. Tapi tentu bukan hanya saat-saat ini juga, tetapi sepanjang kehidupan kita, kita perlu Tuhan terus dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa dengan kita membawa kelemahan-kelemahan kita di hadapan Tuhan. Kita
Kita katakan bersama-sama. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sekali lagi katakan, ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku. Tolong kami semuanya Bapa, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri, sebab ku tak dapat jalan sendiri, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, inilah setiap kami Tuhan, inilah pengakuan kami kepadamu Bapa. Kami perlu Engkau senantiasa Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Bukan hanya di tengah-tengah kondisi kami saat-saat ini Bapa, tapi seringkali ada kelemahan-kelemahan pribadi dalam hidup kami yang membuat kami tidak mampu untuk memenuhi apa yang menjadi standar Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami membawa seluruh kehidupan kami, membawa seluruh kelemahan kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu bahwa hanya Engkau yang sanggup menolong kami, yang memampukan kami untuk kami tidak terjatuh, tidak tersandung Tuhan. Dan inilah setiap kami Bapa, mungkin dengan kelemahan-kelemahan kami, tetapi juga mungkin dengan apa yang kami hadapi saat ini. Kami berdoa bersama-sama di hadapan Engkau dalam nama Yesus. Pertolongan-Mu nyata buat kami. Tolong kami semuanya Bapa. Mungkin dalam iman percaya kami, dalam pengiringan kami kepadamu, dalam perjuangan-perjuangan iman-iman kami yang lain Tuhan. Tolong kami semuanya dalam nama Yesus. Mungkin juga menghadapi situasi COVID saat ini yang terpengaruhi ekonominya, yang terpengaruhi pekerjaannya, yang terpengaruhi apapun itu Tuhan yang mendukung iman percaya kami. Tuhan tolong kami semuanya. Kami tidak mampu, kami perlu Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, meneguhkan kembali iman percaya kami. Kami harus terus berjuang, kami tidak boleh menyerah. Dan kami akan bisa mampu bersama dengan Tuhan mengalahkan semuanya, kekhawatiran kami, kelemahan kami, bahkan perjuangan-perjuangan iman kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati kami semuanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Percaya bersama dengan Tuhan Yesus kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Puji nama Tuhan, kita akan tutup dengan pujian. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Sebagai rasa syukur kita untuk segala kebaikan Tuhan. Percayalah, sekalipun di dalam lembah-lembah yang gelap, ketika kita bersama dengan Tuhan, kita akan senantiasa dipelihara, dijaga, dilindungi oleh Tuhan kita, diberi kemenangan atas setiap peperangan-peperangan hidup kita. Haleluya. Kita katakan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih
bersyukur buat segala penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu, dan kami bersyukur untuk peneguhan-Mu buat kami semuanya. Untuk kami terus berjuang, untuk kami tidak menyerah Tuhan dengan segala keadaan kami. Tetapi kami mau terus berjuang bersama dengan Tuhan. Karena hanya bersama dengan Engkau kami akan alami kemenangan-kemenangan itu Tuhan. Bahkan Tuhan jadikan kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang Bapa. Terima kasih Bapa, berkati kami semuanya, iman percaya kami, berkati korban persembahan kami, berkati rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami, sekolah kami, masa depan kami. Kami hanya pertaruhkan dalam tangan Tuhan, karena hanya bersama dengan Tuhan kami akan lakukan perkara-perkara yang besar Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap pelayan-pelayan yang sudah melayani apapun itu, kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami juga berdoa untuk Indonesia, untuk kondisi saat-saat ini, untuk bangsa-bangsa yang ada di dunia ini Bapa, untuk hamba-hamba-Mu, untuk jemaat-Mu, untuk semua pekerjaan-Mu. Tuhan juga akan berkati mereka, Tuhan juga akan jaga lindungi mereka senantiasa. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari putranya Tuhan Yesus, pimpinan penyertaan penghiburan, persekutuan Allah Roh Kudus memimpin, menghibur, mempersekutukan kita sekalian. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu